Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya, guys? Kita ini telah lama nggak ngupload video, kira-kira 1 bulan. Itu ada halangan tertentu, guys. Oke. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman subscriber yang telah subscribe channel kita ini, dan terima kasih kepada penonton yang telah nonton. Oke guys, langsung aja di sini kita menangani sebuah sepeda motor yaitu Yamaha Vision, yang mana pada sebuah sepeda motor ini kendalanya di bagian mesin, yaitu masuknya air radiator pada ruang mesin, sehingga air dan radiator itu tercampur dan merupakan berwarna putih kayak gini, guys. Kayak susu ataupun white coffee. Jadi di sini itu penyebabnya apa? Pada mesin Yamaha Vision ini masuknya air radiator itu ada dua. Yang pertama masuk pada ruang bakar, itu disebabkan oleh packing tengah deksel ini, tengah deksel itu bocor. Karena bocor terciptanya rongga, maka dari rongga itu ada celah, dari celah itulah masuk air radiator pada ruang bakar dan akan mengakibatkan mesin susah untuk dinyalakan. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, masuknya air radiator pada mesin tidak ada berkendala, maksudnya enak dinyalakan, cuman efeknya kendalanya cepat panas. Itu masuknya dari sini, guys. Kendala kedua itu masuknya dari sini. Jadi gini, guys. Jadi ketika air itu ditarik oleh water pump ini masuk di sini, mana ini ya pasangannya? Oh, di sini. Nah, gini. Nah, ini ketika mesin itu menyala, air radiator ditarik, ibaratnya ini kayak sanyo ditarik, berada di sini, kemudian diputar masuk di ruang deksel dan blok. Kemudian yang mutarnya siapa? Yang mutarnya dari sini, guys. Ini dari gear rantai temeng. Di sini ada baut amin, itu pasangannya di sini. Ini gini, di sini gini. Ketika mesin itu berputar, maka ini juga ikut berputar, maka karena efek putaran tinggi akan menghasilkan hisapan, sehingga air dari rumah radiator ini akan masuk ke gimana aku bilangnya, guys. Akan masuk pada rumah water pompa radiator ini, sehingga dari sini vapor ke mesin, keluar dari sana masuk lagi, terus menerus kerjanya kayak gitu, guys. Jadi karena lahar di sini itu telah rusak, maka ketika lahar itu telah rusak, terciptanya goyang kayak gini. Karena dari goyang itu akan menyentuh karet seal radiator, kiri kanan akan terciptanya celah, maka dari celah itu akan masuk radiator pada mesin. Dari sini ini langsung nyentuh di sini airnya, guys, di sini. Nah, ini kan ada berkarat nih, guys. Lalu masuk di mesin besar di sini, turun di sini, sehingga tercampur dengan oli, akan mengakibatkan mesin cepat panas, ya, guys. Oke.
kita buka dulu ini guys. Guys, kalau kata-kata saya ini kadang membuat guys di sana kurang paham, malum ya guys. Aku lagi belajar nih guys, lagi belajar cara ngomong tuh gimana yang pasnya guys. Karena aku kalau ngomong tuh kayaknya kurang pinter aku guys, kurang jago lah. Banyak orang kadang pandai ngomong, kurang pandai ngomongnya guys. Kita pandainya teknik guys. Jadi di sini akan saya beri tutorial bagaimana cara membuka seal radiator ini dari rumah radiatornya guys. Yang pertama dulu kita harus membakar rumah radiator ini sekitar 2 menit. Ntar ya guys, ada kereta lewat tuh. Rumah radiator ini kita bakar sekitar 2 menit. Kita bakarnya di kompor gas. Karena kenapa kita bakar di kompor gas? Kompor gas itu akan menghasilkan api yang sangat ekstrim panasnya, sehingga cepat memproses seal radiator ini memuai ataupun hangus. Nah, ketika setelah dibakar kayak gini, dengan mudah kita menyopotnya kayak gini guys. Cuman jangan lupa dikasih oli bekas sedikit supaya lebih mudah untuk pencopotan seal radiator dari rumah radiatornya guys. Nah, setelah ini terbuka, jika pada rumah seal ini ada bekas sisa-sisa seal, ini kita kasih kertas pasir guys, kita aplas supaya untuk pemasangan sealnya lebih enak. Karena memasang seal itu harus berhati-hati juga guys, nggak boleh gimana ya, kita bilang nggak boleh miring ataupun pecah. Kalau pecah nanti hasilnya tidak maksimal. Ini kita tinggal kita buka crankcase larnya lagi nih guys. Gimana cara buka nih guys? Alhamdulillah. Ketok dulu dikit guys, kira-kira bisa apa enggak nih? Oke. Oh tuh guys. Ini kenapa proses pencopotan crankcase lar ini mudah? Karena telah kita bakar tadi nih guys. Jadi biasanya udah kita bakar kemudian masuk oli, jadi dia tuh nggak lengket lagi guys, kira-kira gitulah guys. Bentar ya guys, saya ambil seal lahar untuk kita praktek bagaimana sistem bekerja penahan air radiator tidak masuk pada mesin guys. Langsung aja guys, kita ambil dulu alatnya guys. Kalau yang ini yang apa nih guys? Bentar ya guys. Kita buka dulu nih guys. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusa qalbi. Untuk sila rumah radiatornya kita tinggal 2 lagi guys, 1 2. Oke.
Kemudian di sini ada juga guys seal komplek, cuman bukan original. Nah ini dia guys. Nih kalau original itu dia satu-satu guys. Nah ini dan ini sama, tapi ini bukan original, ini teruan. Yang ini nggak usah kita pasang guys, terkecuali pemilik kereta yang minta guys, ownernya. Kalau ownernya minta aku pasang ini aja lah, karena ini irit, kita pasang ini. Tapi kita kasih dulu, kita jelasin sama dia. Kalau nanti kalau rusak jangan bilang teknis yang salah ya. Jadi kalau gitu siap terima resiko baik atau tidak, itu kita jelasin supaya dia paham. Oke guys. Lahar 6000 ini dia guys. Lahar 600. Simpan guys. Kakak, oh kakak bisa jangan hidupin musik, ayah lagi merekam, nggak boleh. Jadi nih gini nih guys, ini yang ori guys, tapi agak lumayan juga lah harganya guys. Kita menggunakan di sini lahar yang koyo, asli koyo. Tapi untuk nomor laharnya di sini 6000 alias 6000. Mana nih? Ini nomor laharnya guys. Kamera. Nah, 6000. Jadi gini nih guys, kenapa kalau rusak ini masuknya air radiator pada mesin. Jadi sistem bekerjanya gini guys. Umpamanya kita pasang dulu lahar gini, kedudukannya di sini. Nah, seal dulu. Oh nggak usah ya. Kita kasih oli dikit guys, nanti rusak pula. Apa-apa, oli ini pun nggak apa-apa, yang penting. Nah jadi gini guys kan. Nah ini guys, kedudukan di sana gini, ini bayangan aja guys. Nah, ini guys, kan mutarnya gini guys. Ini sealnya diam gini, dia mutarnya gini. Dah, jika lahar ini rusak, maka akan terjadinya efek goyang. Ini aswing ini goyang kiri kanan, atas bawah atau kiri kanan. Jadi karena goyang kayak gitu, maka di sininya itu akan nggak tetap lagi ketetapannya. Gini dia gerak gini. Karena ada gerak terus menerus setiap putaran mesin tinggi, maka dari hasil gerakan ini akan terciptanya rongga. Dari rongga ini akan masuk air radiator, tembus dari sini, tembus gini, masuk di sini. Kalau udah masuk di sini, turun di sini, sehingga tercampur dengan oli. Itu guys. Makanya di situ, di sana itu berkarat nih guys. Nah, berkarat nih guys. Karena kena bekasan air radiator. Itu guys. Jadi di sini saya enggak sampai memasangnya, enggak saya ambil video karena durasinya lama. Saya jelasin aja guys. Nanti masangnya gini guys. Gini ya. Kalau gini salah. Masangnya gini. Tapi ini enggak saya pasang sekarang. Ini saya bersihin dulu. Semuanya saya bersihin baru saya pasang. Kemudian di sini kenapa saya buka roda magnet nih guys? Karena untuk ganti tameng.
Kenapa temengnya cepat rusak? Karena masuk air. Jadi logam itu tidak lagi dilumasin oleh oli, udah dilumasin sama air. Kalau airnya kalau olinya nggak jelas tercampur sama air, maka logam itu akan rusak guys, sehingga kendorlah temeng salah satu di mesin ini. Saya buka, tapi di sininya yang aneh ketika saya lihat, ini ada ring guys, ring apa, kok roda magnetic friction ini udah merek Chu guys, Chu. Kenapa ini bisa diganti guys? Padahal ini nggak rusak benda nih guys. Kalau hilang, kalau rusak nggak mungkin. Siapa yang ganti nih guys? Bukan original lagi nih guys, dah Chu. Oke guys, sampai di sini dulu video dari kami, dan dimana kata-kata kami kurang pas ataupun tutorial kami kurang jelas, koreksi kami tulis dalam komentar. Bagi penonton yang sedang nonton, terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya. Dan dengan adanya video ini ada bermanfaat bagi guys-guys yang suka tentang bagian teknik mesin. Yang telah subscribe, terima kasih juga kami ucapkan. Dan di sini kami mohon maaf atas kekurangan kami di sini, dan kami akhiri. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi guys.